Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Purnamasari dengan stambuk A3212309. Di sini saya akan memaparkan hasil resume untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Masyarakat Indonesia dengan judul materi kelompok 7, kelompok sosial di Indonesia dan stratifikasi masyarakat pedesaan dan perkotaan oleh kelompok 8. Langsung saja, nomor 1, jelaskan lebih lanjut mengenai kata stabil sebagai syarat kelompok menurut Baron. Menurut Baron, stabilitas adalah salah satu syarat utama terbentuknya kelompok. Konteks ini mengacu pada keberlanjutan dan konsistensi hubungan di dalam kelompok. Nomor 2, bagaimana proses terbentuknya suatu kelompok sosial dalam masyarakat. Proses terbentuknya kelompok sosial dalam masyarakat melalui beberapa tahapan, yaitu interaksi sosial, kesamaan kepentingan atau tujuan, norma dan aturan bersama, kesadaran keanggotaan, struktur sosial. Proses ini bersifat dinamis, dipengaruhi oleh budaya, kebutuhan sosial, dan perubahan lingkungan di masyarakat. Nomor 3, bagaimana perbedaan pola stratifikasi sosial pedesaan dan perkotaan mempengaruhi akses terhadap sumber daya ekonomi. Di pedesaan, stratifikasi sosial bersifat tradisional seperti keturunan, kepemilikan lahan, atau peran adat sehingga akses ekonomi lebih terbatas. Di perkotaan, stratifikasi sosial lebih dinamis dan fleksibel, sering ditentukan oleh pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan sehingga akses ekonomi lebih beragam. Nomor 4, apa saja faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial dalam masyarakat perkotaan dibandingkan dengan pedesaan? Salah satu faktornya adalah jaringan sosial di perkotaan. Jaringan sosial lebih luas dan beragam, membuka peluang baru untuk mobilitas sosial, sedangkan di pedesaan, jaringan sosial cenderung tertutup dan berbasis kekerabatan. Nomor 5, bagaimana cara mengatasi konflik dalam kelompok sosial? Cara mengatasi konflik dalam kelompok sosial itu dengan komunikasi terbuka, mediasi dan negosiasi, fokus pada solusi bukan kesalahan, menyelesaikan secara bertahap. Pendekatan ini membantu menciptakan harmoni dan memperkuat solidaritas. Nomor 6, faktor ekonomi apa yang mempengaruhi stratifikasi masyarakat di daerah pedesaan dan perkotaan? Di pedesaan, stratifikasi didominasi oleh kepemilikan lahan dan keterbatasan pekerjaan, sedangkan di perkotaan lebih dipengaruhi oleh variasi pekerjaan, pendapatan, dan akses ke sumber daya ekonomi. Nomor 7, apakah konsep lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat pedesaan masih dapat diterapkan dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial? Ya, karena konsep lapisan sosial di masyarakat pedesaan masih dapat diterapkan, tetapi mengalami penyesuaian akibat pengaruh budaya lokal dan perubahan struktur. Nomor 8, apa dampak modernisasi dan globalisasi terhadap eksistensi kelompok sosial tradisional di Indonesia? Dampak positifnya itu peluang pendidikan dan informasi, akses ke pendidikan modern, pengetahuan global, dan dampak negatifnya itu kesenjangan sosial, kelompok tradisional sulit beradaptasi, tertinggal secara ekonomi dan sosial. Kelompok sosial didefinisikan sebagai kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Bierstedt, 4 jenis kelompok sosial Robert Bierstedt, yaitu yang pertama kelompok status, kelompok kepentingan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Jenis kelompok sosial teratur menurut Émile Durkheim. Émile Durkheim adalah seorang sosiolog terkenal dari Prancis. Ia membagi kelompok sosial menjadi 2 jenis berdasarkan solidaritas pembentukannya, yaitu pertama, kelompok sosial mekanik, terbentuk dari persamaan nilai, norma, dan kepercayaan yang kuat di antara anggotanya. Kelompok ini cenderung memiliki kesamaan dan keyakinan dan cara berpikir. Nomor 2, kelompok sosial organik, memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda tetapi saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan sosial.
Jenis kelompok sosial teratur menurut Charles Kuli membagi kelompok sosial ke dalam dua jenis, yaitu kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang pertama, kelompok primer atau primary group, interaksi langsung dan intim, contohnya keluarga inti, kelompok teman akrab atau kelompok kecil yang terbentuk di tempat kerja atau sekolah. Yang kedua, kelompok sekunder atau secondary group, interaksi lebih formal dan resmi, contohnya para pegawai yang bekerja di sebuah perusahaan besar. Kelompok sosial tidak teratur. Kelompok sosial tidak teratur adalah kelompok sosial yang tidak memiliki struktur formal, aturan yang ketat, dan tujuan eksplisit. 3 jenis kelompok sosial tidak teratur. Yang pertama, kerumunan atau crowd, kumpulan orang yang berkumpul secara fisik di tempat yang sama tanpa ada tujuan atau organisasi yang jelas. Yang kedua, massa atau mass, keseluruhan dari kerumunan sosial bersifat anonim dan heterogen. Dan publik. Publik adalah sekumpulan orang yang saling berkumpul, tapi tidak membentuk satu kesatuan. Ciri-ciri publik yaitu interaksi tidak langsung melalui media massa dan adanya kecenderungan untuk berpikir rasional. Stratifikasi sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan. Pelapisan sosial atau stratifikasi sosial adalah perbedaan masyarakat dalam kelas-kelas yang bertingkat atau hierarkis. Bentuk pelapisan sosial yaitu yang pertama secara ekonomi, yang kedua secara politik, dan faktor lapisan sosial yaitu yang pertama sengaja dibentuk sistem pembagian tugas, kekuasaan, dan wewenang secara resmi dalam organisasi formal. Yang kedua secara sendirinya, jenis kelamin, usia, pendidikan atau kepandaian, keluarga, keturunan, dan kepercayaan. Sifat pelapisan sosial, yang pertama sifat pelapisan tertutup atau diperoleh tanpa usaha, sistem pelapisan terbuka atau diperoleh dengan usaha. Masyarakat pedesaan dan perkotaan. Masyarakat pedesaan adalah sekelompok orang dengan sifat homogen dan bermata pencaharian agraris. Ciri-cirinya yang pertama, perbandingan antara lahan dan manusia besar. Yang kedua, lapangan kerja dominan agraris. Yang ketiga, hubungan antar warga sangat akrab. Yang keempat, norma agama yang kuat. Dan yang kelima, memegang teguh tradisi. Perkotaan adalah sekelompok orang dengan sifat heterogen dan bermata pencaharian non-agraris. Ciri-cirinya yaitu yang pertama adanya heterogenitas, yang kedua hubungan antara penduduk kurang akrab, yang ketiga lapangan kerja dominan industri atau non-agraris, yang keempat norma agama tidak begitu kuat, dan yang kelima pandangan hidup rasional. Baik, itulah tugas dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.